Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk di-boot dan juga mempercepat laptop yang ada di laptop kita atau PC desktop yang kalian miliki. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas full tentang video yang akan saya bahas kali ini, kita perlu buka dulu Task Manager. Nah, di sini oke, kita perlu buka dulu Task Manager, dan untuk cara ini bisa kalian gunakan di Windows 10 ataupun Windows 11. Akan tetapi saran saya, jika kalian menggunakan Windows 11, jangan matikan OneDrive-nya, karena saat saya melakukan tuning di Windows 11, saya pernah mencoba beberapa kali, dan ternyata jika kita mematikan OneDrive di Windows 11 akan sangat banyak efeknya, termasuk blue screen yang sering terjadi. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke videonya, bisa kalian lihat dulu di sini saya hanya membuka satu Brave browser, kemudian satu OBS, dan sekalian saya masuk saja di sini Revo uninstaller. Kemudian satu lagi kita masuk ke dboot by Chris Titus Tech. Biasanya saya tulisnya dboot CTT seperti ini. Nah, kita masuk ke webnya dan juga Revo uninstaller. Kenapa Revo uninstaller? Karena Revo uninstaller di sini memiliki fitur yang lebih powerful dari uninstaller yang ada di Windows. Dan di sini juga ada free versionnya. Kalian tidak perlu melakukan cracking terhadap aplikasinya. Jadi aplikasi ini benar-benar legal 100% bisa kalian gunakan. Dan untuk dboot di sini adalah sebuah script yang ini scriptnya aman, yang sudah saya gunakan sendiri, dan untuk security-nya ini juga aman, tidak ada security issue tentang dboot di sini. Dan bisa kalian lihat di sini yang saya buka. Kemudian satu lagi yang perlu saya buka adalah PowerShell. Nah, PowerShell di sini kita run as admin. Jangan buka seperti biasa, karena pada penggunaan run as admin di sini akan sangat berbeda dengan kalian menggunakan PowerShell seperti biasa. Karena PowerShell seperti biasa adalah seperti command prompt biasa yang tidak ada fitur admin, atau kita tidak bisa membuka aplikasi ataupun script cara administrator. Jadi jika membuka biasa, command prompt tersebut hanya akan terbaca sebagai user, bukan administrator. Oke, di sini bisa kita lihat softwarenya ada OBS, Brave Browser 2 tab, dan satu administrator dari PowerShell. Oke, kita lihat dulu performance-nya berapa di sini. Nah, untuk proses bisa kalian lihat di sini di 173. Dan sebelum kita lanjut, kita lihat dulu untuk versinya. Nah, versi Windows di sini yang saya gunakan adalah versi Windows terbaru, yaitu 21H2 dari Microsoft Ori. Dan saya tidak pernah menggunakan ISO dari tempat lain yang sudah biasanya ada beberapa fine tuningnya. Jadi kita memang benar-benar menggunakan ISO original dari Microsoft, dan ini Windowsnya baru saja saya update atau saya install. Jadi kalau kalian lihat di device manager ada beberapa driver yang memang belum terinstall. Nah, seperti ini, karena memang ini adalah Windows original yang baru saja saya install. Dan untuk aktivasi di sini saya memang mempunyai key untuk Windows 10. Jadi saya memang tidak melakukan cracking terhadap Windows 10 di sini di laptop saya, dan kalian bisa lihat di sini Windowsnya activate by digital license. Jadi memang key-nya di sini sudah tertanam di motherboardnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, di sini Windowsnya bukan Windows crack juga. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian untuk di sini di CPU utilization-nya di Task Manager, kalian bisa lihat prosesnya di sini ada di 169 sampai di 173 tadi kita lihat kan. Kemudian untuk memorinya di sini yang digunakan di sini pure 3,9 GB, bisa kalian lihat di sini. Dan kemudian untuk SSD-nya sangat jarang di sini, karena memang ini sudah berapa menit, karena sebelum ini saya memang install untuk Nvidia drivernya. Dan untuk Intel HD-nya 10% sampai 12% yang dipakai, dan GeForce-nya di 34%. Kenapa? Karena ini memang menggunakan hardware acceleration and effect dari setting OBS Studio-nya, agar nanti videonya lebih smooth saat kalian menontonnya, karena saya akan render video ini di 60 fps. Oke, setelah kita lihat di sini, kita bisa anggap di sini prosesnya di 173. Oke, kita catat dulu di notepad ataupun kita bisa lakukan screenshot. Kita akan screenshot di sini lebih baik. Kemudian kita paste di Paint dan kita save agar kalian nanti bisa membandingkannya setelah di deboot dan juga sebelum di deboot. Di sini kita save saja di sini. Oke, di sini SSD yang saya gunakan bukan NVMe, ini adalah SSD SATA biasa. Oke, selanjutnya kita
kita akan membahas tentang debloatnya. Yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan debloat atau membuang atau mematikan beberapa fitur yang ada di Windows di sini agar dia tidak membebani prosesor, Ethernet ataupun network kalian, dan juga SSD. Otomatis SSD ataupun harddisk kalian juga akan terbebani saat dia melakukan upload, dan juga yang pasti RAM kalian juga akan bertambah. Bisa kalian lihat di sini kita tidak melakukan apapun lagi, CPU usage-nya naik turun karena dia memang berusaha untuk upload yang kalian lakukan di Windows untuk diambil data-datanya di server Microsoft. Oke, kita langsung ke debloatnya saat ini. Nah, di sini web yang saya gunakan dari christitustech.com. Jika kalian memang bisa untuk membaca dengan bahasa Inggris, saya akan tuliskan link dari Christitustech di sini di description box. Kalian bisa masuk sendiri, dan juga channel YouTube-nya saya akan taruh di description box agar kalian bisa melihat video-videonya tentang tuning Windows ataupun yang lainnya. Dan video tersebut memang menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian bisa menyalakan subtitlenya untuk menonton videonya secara bahasa Inggris, ataupun kalian bisa tonton video di sini. Dan untuk komennya kita akan copy PowerShell komen di sini. Jadi kita klik kanan, copy seperti ini, dan kita lanjut masuk ke PowerShell di sini. Nah, kita klik kanan saja seperti ini, kemudian kita tekan enter. Dan di sini jika memang kalian pertama kali instalasi, dia akan meminta untuk installation WinGit ataupun app installer biasanya jika itu di Microsoft Store. Tapi memang namanya di sini app installer untuk Microsoft Store dan biasa kita sebut dengan WinGit. Oke, untuk downloadingnya kita tunggu sebentar, dan juga untuk updating package-nya ini tidak akan terlalu lama karena memang speed internet saya sedang lost saat ini. Nah, setelah selesai seperti ini, otomatis toolbox-nya akan terbuka. Nah, ini toolbox dari christitustech.com. Kita taruh di sebelah kanan dulu dan PowerShell-nya di sebelah kiri agar kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh toolbox ini. Dan setelah kita masuk ke toolbox debloat di sini, kita bisa langsung klik di Essential Tweaks. Nah, Essential Tweaks di sini adalah dia fungsinya untuk mematikan beberapa fitur yang ada di Windows kita agar Windows yang kita gunakan bisa lebih enteng daripada biasanya, atau bisa lebih cepat saat kita mengoperasikan dan juga pertama kali kita menghidupkan laptop di sini. Nah, untuk prosesnya memang terkadang kecepatannya berbeda-beda setiap PC atau laptop, tergantung dari storage yang kalian gunakan dan juga kecepatan internetnya biasanya. Nah, setelah Essential Tweaks di sini selesai, saya biasanya akan show try icon. Nah, ini untuk menampilkan ikon-ikon di sini agar tidak keluar seperti ini. Kemudian karena saya di sini memang prefer untuk menggunakan dark mode, saya akan klik di dark mode di sini, ataupun kalian bisa masuk ke setting Windows dan klik dark mode-nya. Kemudian yang ketiga yang biasanya saya gunakan adalah disable background app. Nah, disable background apps di sini juga ada beberapa kekurangannya. Jadi jika kalian disable background apps, kemungkinan ada beberapa apps yang memang tidak bisa aktif secara langsung, ataupun beberapa apps dari Windows yang tidak bisa aktif secara otomatis saat kalian menghidupkan laptop atau PC kalian. Nah, di sini ada beberapa hal, jadi kalian bisa memilih untuk menghidupkannya atau tidak, atau disable atau allow background apps-nya. Kan tetapi memang saya lebih prefer untuk disable saja agar saat pertama kali kita booting kita akan mendapatkan speed lebih meskipun itu hanya beberapa detik. Nah, itu yang biasanya saya gunakan di sini. Kemudian yang ketiga adalah disable OneDrive. Nah, ini untuk Windows 11 kalian tidak perlu untuk disable OneDrive-nya, akan ada beberapa isu. Contohnya kadang kita akan mendapatkan blue screen atau yang lainnya. Akan tetapi jika di Windows 10 disable OneDrive ini sepertinya tidak akan berpengaruh ke blue screen, karena saya sudah pernah mencoba untuk di beberapa laptop dan juga beberapa PC tidak terjadi blue screen. Jadi kita bisa digunakan untuk disable OneDrive-nya. Dengan catatan kalian juga tidak menggunakan OneDrive. Oke, saya akan disable di sini. Untuk disable OneDrive memang agak lebih lama dari biasanya. Dan yang selanjutnya di sini sambil menunggu OneDrive-nya selesai, saya akan disable untuk Cortana. Nah, disabling untuk Cortana di sini akan sedikit mempengaruhi pencarian kalian di sini. Contohnya kita di sini ingin mencari file yang sudah saya download tadi. Contohnya seperti ini. Kita buka lagi di download. Nah, di sini contohnya kita cari di OBS Studio ataupun kita cari di GeForce Notebook. Oke, kita cari GeForce.
Nah, di sini saat kalian mengetikkan GeForce Experience akan ada dua, yaitu GeForce Experience App yang sudah terinstall dan juga GeForce Experience yang file exe-nya. Bisa kalian lihat di sini untuk file exe-nya sama di 800 GB GeForce. Nah, di sini versi 3.14. Nah, yang ini yang GeForce Experience yang 80 GB. Nah, bisa kalian lihat di sini, jika kalian disable Cortana, terkadang memang pencariannya untuk di Windows tidak sebanyak itu. Kadang-kadang memang kita bisa mencari file langsung dari search di sini. Contohnya di sini saya akan perlihatkan untuk mencari filenya di VGA. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini bisa mencari untuk file VGA-nya. Akan tetapi setelah kita disable Cortana, kadang memang pencarian filenya akan sedikit lebih sulit. Jadi kalian memang harus masuk ke file Explorer di sini untuk mencari file-file yang kalian inginkan. Akan tetapi di sini tidak masalah jika kalian menggunakan hal tersebut. Ataupun karena memang saya tidak suka menggunakan Cortana di sini, saya akan hapus memang untuk Cortananya di Windows pribadi yang saya gunakan. Saya juga akan disable di sini seperti yang saya lakukan di Windows yang saya gunakan. Nah, ini setting-setting yang biasa saya gunakan memangnya. Dan selanjutnya di sini, oke, di sini Cortananya sudah selesai untuk di disable. Selanjutnya karena saya memang sering menggunakan untuk Yorpon untuk memindahkan file-file saya dari HP ke PC, jadi kita akan klik di Yorpon app fix di sini. Jadi di sini untuk karena sudah selesai untuk di download, jadi kemungkinan besarnya untuk aplikasi Yorpon di sini akan crash ataupun kadang-kadang crash, kadang-kadang memang tidak. Jadi kita fix untuk Yorpon-nya agar bisa kita gunakan lagi untuk aplikasi Yorpon di sini. Kita di sini tunggu. Nah, ini butuh reboot untuk memperbaiki aplikasi Yorpon-nya. Jadi kita tunggu selesai sampai installation di sini atau tweak di sini selesai. Oke, untuk selanjutnya di sini saya tidak melakukan hal yang lain lagi. Jika ada beberapa tambahan di sini yang biasanya saya gunakan adalah untuk network condition di sini untuk kalian yang ingin melihat network kalian seperti apa jalannya. Kemudian di sini ada Alt Control Panel, yaitu yang biasa saya gunakan di sini untuk ke start menu, kemudian control panel seperti ini sama saja. Kemudian di sini ada Out Sound Panel, sound panel yang ada di Windows yang lama. Kemudian yang saya gunakan di sini adalah Old System Panel. Nah, Old System Panel di sini lebih mudah saat kita melakukan setting seperti ini. Kemudian saya akan biasanya masuk ke advance, kemudian kita masuk di maksud saya di hardware. Jadi saya masuk di hardware, kemudian di device installation setting. Nah, device installation setting di sini saya akan pilih untuk no. Nah, apa fungsi ini? Fungsi dari device installation setting di sini adalah agar Windows update tersebut tidak melakukan atau mengupdate driver hardware yang ada di laptop atau desktop kita. Kenapa? Kadang karena update otomatis dari Windows di sini, kita akan mengalami beberapa isu, contohnya seperti blue screen atau hal yang lainnya. Kadang ada juga aplikasi yang tidak bisa dibuka dengan update otomatis driver yang ada di Windows di sini. Jadi ini yang biasanya saya lakukan agar Windowsnya tidak update otomatis untuk drivernya. Untuk kalian pengguna laptop yang websitenya masih ada atau aktif dan seri laptop kalian masih ada, kalian bisa masuk ke websitenya. Contohnya seperti ini untuk laptop saya yaitu Asus FX 553 VD. Kita bisa langsung masuk ke helpdesk downloadnya di sini dan kita cari untuk drivernya ada di sini. Kita bisa pilih untuk Windows 10 seperti ini. Nah, di sini drivernya lengkap, kita bisa download satu-satu dan install satu-satu untuk drivernya. Memang di sini akan sedikit lebih lama untuk instalasi drivernya daripada kalian menggunakan software seperti driver utility yang lain, contohnya driver pack. Nah, perbedaannya adalah software yang terbuat atau driver yang dibuat di website resmi di sini adalah memang driver-driver yang sudah pasti bisa digunakan di laptop kita dengan spesifikasi Windows tersebut. Jika kalian ingin update drivernya, kemungkinan besar yang akan terupdate untuk driver tersebut hanyalah driver grafik untuk di laptop atau PC kalian dan juga biasanya BIOS. Dan untuk BIOS biasanya vendor di sini yang akan membuat BIOS update-nya. Dan untuk driver untuk Nvidia kalian bisa langsung download di GeForce Experience untuk download driver update-nya. Untuk Intel kalian bisa masuk ke websitenya Intel yang resmi. Contohnya untuk prosesor saya saat ini Intel Core i7 7700HQ, kalian bisa langsung masuk seperti ini. Core i7 7700.
HQ, kemudian driver di belakangnya. Nah, oke, di sini di atas sini kita bisa klik seperti ini di Intel. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada dukungan perangkat lunak terbaru. Jadi kalian bisa download di sini langsung di unduhan, kalian klik di unduhan dan kalian bisa install untuk driver Intel terbarunya. Nah, di sini untuk Intel drivernya sudah support untuk versi 21H2. Jadi kalian bisa aman di sini menggunakannya. Oke, di situ saja untuk driver. Kita lanjut ke software Diblot-nya. Untuk NFS NFS di sini adalah untuk Windows file sharing. Karena Windows file sharing di Windows yang original memang tidak terlalu baik untuk transfer speednya. Saat kalian menggunakan transfer speed di atas 1 GB memang tidak terlalu baik. Jadi di sini ada enable NFS yang dibuat oleh Christitus Tech. Di sini kalian bisa menyalakan untuk enable NFS di sini jika kalian menggunakan NAS yang sudah support untuk NFS. Kalian bisa nyalakan. Jika kalian pengguna rumahan biasa yang tidak menggunakan file sharing, kalian tidak perlu mengaktifkan NFS di sini. Kemudian ini untuk laptop numlock fix. Nah, di sini yang terkadang terjadi adalah numlock di laptop kalian saat kalian klik, ataupun laptop kalian yang tidak memiliki numlock. Biasanya saat kalian mengeklik tombol I, O ataupun P kadang akan muncul angka 9. Nah, di sini untuk laptop numlock fixnya berfungsi. Oke, selanjutnya di sini adalah Windows Update. Windows Update di sini yang saya rekomendasikan adalah Security Update Only. Kenapa? Jika kalian disable semua update Windowsnya, otomatis Windows kalian tidak akan mendapatkan update sama sekali, yaitu tentang security patch ataupun fitur-fitur terbaru yang lainnya yang perlu kalian gunakan. Contohnya seperti antivirus Windows Defender bawaan dari Windows di sini, dia juga membutuhkan untuk update dari security patch yang ada di Windows Defendernya. Kemudian untuk Windowsnya sendiri, Windows 10-nya, dia juga membutuhkan untuk security patch. Jadi kita jangan mematikan untuk full dari Windows Update di sini. Yang bisa kalian lihat di sini adalah disable update service. Jadi dia akan mematikan semua Windows update-nya. Kan tetapi di sini bisa kalian lihat not recommend. Kenapa? Karena memang Windows masih butuh untuk perbaikan setiap saatnya, dan semua OS pun sama, entah itu Linux, macOS ataupun Windows, dia juga membutuhkan update untuk security patch dan patch-patch terbaru untuk menutup bug yang sudah ada atau bug yang sudah ada sebelumnya. Jadi itulah fungsinya dari Windows Update di sini. Meskipun terkadang akan menyebalkan saat kalian menggunakan harddisk saat ada Windows Update karena memang lama, akan tetapi hal ini memang sangat diperlukan untuk operating system kita agar operating sistem kita aman dan juga stabil saat kita menggunakannya. Oke, di sini untuk Diblot-nya sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke Revo Uninstaller. Kita download dulu untuk Revo-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita setup Revo-nya, kita selesaikan downloadnya, dan di sini downloadnya sudah selesai. Kita langsung install untuk Revo Uninstallernya. Maaf jika memang videonya ini terlalu lama, akan tetapi saya perlu menjelaskan detail-detail yang kalian butuhkan untuk di cara mempercepat laptop ini ataupun desktop ini, karena memang kalian membutuhkan hal-hal ini. Kalian perlu tahu apa yang kalian disable ataupun yang kalian lakukan dengan tweak yang ada di sini. Oke, di sini selanjutnya adalah Revo Uninstaller dan kalian masuk di Windows Apps setelah instalasinya selesai. Nah, di sini saya akan menghapus beberapa fitur ataupun aplikasi yang ada di laptop ini ataupun yang sudah terinstall. Nah, kita mulai dengan dari atas. Di sini kita akan buang untuk Disney-nya. Karena saya tidak akan membutuhkan untuk Disney Plus di sini. Lebih baik saya menggunakan browser saat kita akan menonton daripada aplikasi yang bawaannya seperti ini. Oke, setelah dihapus di sini, kalian seperti biasa akan lakukan scan seperti ini, select all, kemudian delete. Karena ini akan menghapus semua registrinya. Jika aplikasinya sudah terhapus akan tetapi registrinya masih ada, dia akan berjalan di background kalian. Itu juga akan mengurangi untuk booting kalian dan juga kinerja dari laptop kalian. Oke, selanjutnya di sini yang saya hapus adalah Microsoft Solitaire. Dan untuk Microsoft Pay di sini kenapa saya tidak menghapus atau merekomendasikan untuk menghapus? Karena akan ada beberapa orang yang akan membeli software dari Microsoft. Nah, Microsoft Pay di sini yang dibutuhkan.
Jika kalian tidak akan membeli software-software dari Microsoft, kalian bisa hapus juga untuk Microsoft Pay-nya. Kemudian selanjutnya di sini adalah Office. Office di sini adalah Office 365. Saya tidak punya lisensi untuk Office 365, jadi saya akan hapus di sini untuk Office 365-nya. Jika kalian pengguna Office 365 dan kalian punya lisensinya, jangan hapus Office 365 di sini. Oke, selanjutnya seperti ini kita akan hapus karena memang saya tidak punya lisensinya dan saya tidak menggunakan Office untuk saat ini. Saya tidak membutuhkan Office, saya tidak menggunakan aplikasi Office untuk saya gunakan, jadi saya akan hapus untuk Office di sini. Karena di laptop saya pribadi juga, di Windows pribadi saya tidak menggunakan Office atau tidak install untuk aplikasi Office-nya karena memang saya tidak menggunakan. Oke, selanjutnya Skype di sini untuk kalian yang sering meeting ataupun yang lainnya, kalian membutuhkan Skype, jangan hapus Skype-nya. Jika kalian tidak butuh untuk Skype-nya, silakan buang untuk Skype-nya karena memang Skype yang ada di sini akan mengurangi untuk kinerja dari laptop kalian atau PC kalian karena Skype di sini akan langsung berjalan di background setelah laptop kalian atau PC kalian baru dinyalakan. Ini juga akan mempengaruhi kinerja dari PC atau laptop kalian. Oke, selanjutnya di sini ada Maps. Maps saya tidak akan menggunakan, mending saya menggunakan di HP daripada menggunakan di laptop seperti ini untuk map. Jadi saya akan hapus untuk Maps-nya karena saya berpikir memang aplikasi ini tidak berguna untuk di laptop yang saya gunakan saat ini. Kemudian untuk Microsoft Edge saya tidak akan hapus karena ini browser bawaan, kemungkinan kita akan butuh di masa depan ataupun yang lainnya, jadi kita tidak akan hapus. Kemudian di sini adalah Spotify Music, saya juga tidak akan menggunakan Spotify di sini, mending saya menggunakan browser saat menggunakan Spotify agar tidak terlalu banyak memakan resource yang ada di laptop atau PC kita. Oke, seperti ini kita hapus. Kemudian di bawah lagi masih ada. Nah, di sini ada Weather. Weather di sini saya tidak akan menggunakan Weather ataupun melihat cuaca di sini karena saya tidak akan pernah melihat cuaca dengan cara real time di Windows. Akan tetapi biasanya saat ingin melihat cuaca saya juga akan menggunakan browser atau kita tinggal lihat di HP saja. Oke, di sini sudah selesai untuk tweaking yang ada di Revo Uninstaller. Kita close Revonya, kita buka start menu. Selanjutnya kita akan lihat di sini. Nah, di sini masih ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall, contohnya Microsoft News. Kita akan hapus juga karena kita tidak butuh berita di sini. Jika kalian ingin lihat berita, kalian gunakan browser saja. Ini belum selesai di-download, kita unpin dan TikTok di sini sudah terinstall, kita hapus. Saya tidak akan menggunakan TikTok di sini. Kemudian Photoshop kita juga buang, Prime Video juga kita akan buang, uninstall. Kemudian mail, untuk mail di sini saya tidak akan hapus karena akan ada beberapa orang atau banyak sekali orang lain yang akan membutuhkan mail yang ada di Windows di sini. Terutama mail di sini adalah untuk pengguna yang memang menggunakan email, biasanya untuk email-email Microsoft. Oke, di sini sudah selesai untuk tweakingnya yang sudah kita hapus. Kalian cari ke bawah sini, mungkin ada beberapa aplikasi yang masih ingin kalian buang di sini. Oke, cukup. Untuk video saya saat ini saya sudah selesai tweakingnya seperti ini saja, dan kita akan stop dulu untuk recording di sini. Kita akan lanjutkan setelah restart. Setelah ini saya akan restart laptopnya dan kita akan lanjutkan untuk recordingnya. Oke, ini adalah laptop yang saya gunakan setelah selesai untuk restart. Kemudian kita akan buka hal yang sama, yaitu OBS di sini sudah berjalan dan recording. Kemudian kita akan buka Brave di sini, 2 tab sama seperti yang kita lihat tadi. Di sini sudah 2 tab terbuka. Oke, downloadnya kita cancel. Nah, sudah 2 tab terbuka. Kemudian satu lagi PowerShell. Oke, di sini PowerShell seperti ini. Dan ini sama seperti yang kalian lihat tadi, dan kita buka Task Manager. Kita tunggu sebentar untuk load dari semua sistem di sini selesai seperti biasa. Oke, bisa kita lihat di sini sudah selesai, dan bisa kita lihat juga di sini prosesnya sudah turun ke 106. Tadi seperti yang kalian lihat, saat kita sudah menggunakan laptopnya beberapa menit dan diam seperti ini, proses dari CPU di sini ada di sekitar 166. Nah, kemudian untuk RAM-nya 3,9 di sini sudah turun ke 3,2 GB, dan untuk Nvidia dan GPU-nya di sini berjalan. Kita bisa lihat ini dengan wajar karena memang saat ini saya recording, dia berjalan di 33%. Itu sangat wajar, akan tetapi bisa kalian lihat di Intel GPU di sini, dia sudah turun ke 0 sampai 1%. Dan tadi bisa kalian lihat dia berjalan di 8 sampai 10%. Untuk internet di sini kita tunggu sebentar karena memang tadi kita load beberapa website di sini.
dua website ini sudah load, kita tunggu sebentar apakah dia akan spike lagi. Dan untuk kalian yang masih tidak percaya dengan video saya yang ini, kalian bisa lihat di sini juga untuk picture-nya dan jamnya. Di sini jam US. Saya belum ganti, di sini jamnya memang jam US. Oke, kita lihat lagi di task manajernya, kita bandingkan. Nah, di sini seperti kayak yang kalian lihat, di sini CPU-nya ada di 166. Nah, di sini prosesnya 105 sekarang. Kemudian RAM yang digunakan di sini 3,4, di sini 3,9. Sedikit menurunkan RAM kalian meskipun itu hanya 500 MB. 500 MB di sini sangat berarti untuk kalian yang memang RAM kalian tidak terlalu besar. Contohnya jika RAM kalian hanya 4 GB, 500 GB di situ sudah sangat berpengaruh terhadap sistem kalian. Kemudian SSD di sini juga 0 sampai 1% sama. Untuk SSD mungkin tidak akan terlalu spike karena memang kecepatannya untuk read dan write-nya sudah berbeda dengan hard disk. Selanjutnya di sini Ethernet, dia sudah tidak ada spike-spike lagi seperti yang kalian lihat tadi. Kemudian untuk GPU di sini sudah sangat berbeda. Dan di GPU di sini kalian bisa lihat di sini 8%. Untuk throughput di sini biasanya ini naik untuk spike-nya untuk internet karena memang biasanya Windows akan mencoba untuk melakukan update terhadap sistem operasinya. Jadi kita bisa wajarkan di sini. Kan tapi tidak semengganggu tadi saat kita pertama kali instalasi untuk softwarenya. Dan di sini softwarenya sudah tidak ada. Untuk bloatware yang ada dari Windows di sini sudah kita hilangkan. Jadi memang di sini akan memberikan efek performance yang berbeda saat kita menggunakan hal-hal yang seperti ini. Performance yang kita dapatkan memang cukup lumayan saat kalian lihat di sini untuk prosesnya, karena memang untuk proses di sini kalian tahu saat proses di sini berjalan, semakin banyak proses yang berjalan di sini akan semakin banyak juga resource yang akan digunakan oleh CPU, memori, Ethernet, disk ataupun SSD ataupun hard disk yang kalian gunakan, CPU dan GPU-nya juga akan berjalan. Nah, ini fungsinya untuk kita melakukan debloat dan juga tweaking beberapa hardware ataupun software yang perlu kita buang dari OS Microsoft Windows di sini. Oke, jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan video ini memang saya buat untuk update-nya karena yang video yang lama saya tidak memberikan detailnya secara lengkap atau seperti ini. Dan video ini adalah video lengkap dari saya untuk detail-detailnya seperti apa saya melakukan tweaking di Windows saya atau Windows yang saya gunakan, agar memang prosesnya jauh lebih cepat dari biasanya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan seperti biasa, langsung tulis di kolom komentar di bawah ataupun kalian bisa DM di Instagram saya. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.